Dengar baik-baik. Ada satu hal tentang benda mati yang kamu simpan rapi di kamarmu, yang tidak pernah mereka ceritakan kepadamu. Teror terburuk bukanlah yang datang dari hutan yang jauh, tapi yang sudah ada di dalam rumahmu sendiri. Selamat datang di Arsip Misteri. Malam ini kita akan mengungkap batas tipis antara barang koleksi dan benda terkutuk. Kita akan membahas sebuah boneka yang memaksa para biksu untuk memotong rambutnya setiap tahun. Kisah ini dimulai lebih dari 1 abad yang lalu. Di tahun 1918, di sebuah kota kecil di Hokkaido, Jepang, seorang pemuda bernama Eikichi Suzuki sedang berbelanja. Hadiahnya, sebuah boneka tradisional Jepang setinggi 40 cm. Boneka itu dibeli untuk adik perempuannya yang berusia 2 tahun, Kikuko. Boneka itu dinamai Okiku. Hubungan Kikuko dengan Okiku bukan hanya sekedar mainan. Ia membawanya kemana-mana, tidur dengannya, bahkan bercerita padanya. Okiku adalah bagian dari jiwanya. Sayangnya, kebahagiaan itu singkat. Beberapa tahun kemudian, Kikuko meninggal dunia. Penyebabnya adalah demam yang parah. Bagi keluarga, rasa sakit itu tak tertahankan. Sebagai kenangan abadi, boneka Okiku diletakkan di altar rumah keluarga Suzuki. Mereka berdoa setiap hari, percaya boneka itu adalah rumah baru bagi jiwa Kikuko yang kesepian. Dan disinilah sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Keluarga Suzuki mulai menyadari rambut boneka itu tidak lagi sama. Awalnya pendek sebatas telinga, lalu perlahan mulai mencapai bahu dan terus memanjang melewati dada sampai ke lutut boneka itu. Rambut tebal, hitam, dan terlihat seperti rambut manusia sungguhan. Mereka memotongnya. Mereka mencukur Okiku. Tapi keesokan harinya, atau beberapa bulan kemudian, rambut itu tumbuh lagi. Sebuah siklus mengerikan yang tak pernah berhenti. Kasus ini menjadi rahasia lokal hingga akhirnya di tahun 1938 keluarga Suzuki harus pindah. Mereka tidak bisa membawa Okiku, jadi mereka memindahkannya ke kuil Manenji. Kuil itu menerimanya dengan satu janji untuk menjaga boneka itu selamanya.
Hingga suatu hari, para biksu kuil itu kini menjadi tukang cukur Okiku yang harus memotong rambutnya secara teratur. Jika tidak dipotong, konon rambutnya akan terus memanjang sampai ke lantai. Para peneliti dan dokter yang pernah melihat boneka ini, mereka menemukan fakta. Okiku adalah boneka yang dibuat dari jerami, lalu ditutup dengan paper mache. Tapi pertumbuhan rambutnya tetap tidak bisa dijelaskan. Rambut ini memiliki tekstur dan karakter rambut anak kecil. Para skeptis mengatakan ini adalah trik marketing cerdas dari kuil. Mereka yakin rambut itu adalah rambut manusia yang ditanamkan, atau trik optik. Namun trik ini sudah berlangsung selama 100 tahun dan telah disaksikan oleh puluhan generasi biksu. Teori lain yang jauh lebih gelap, bukan roh Kikuko yang ada di sana, tapi entitas yang lebih jahat. Entitas itu menggunakan tubuh boneka itu sebagai pintu, dan pertumbuhan rambut adalah tanda bahwa energi gelap itu semakin kuat. Okiku bukanlah kasus tunggal. Di seluruh dunia ada ratusan boneka yang diklaim hidup. Intinya sama, sebuah wadah yang menampung energi. Tapi mengapa boneka? Karena boneka adalah replika manusia, dan roh selalu mencari cara untuk kembali ke bentuk yang mereka kenal. Hari ini, Okiku tetap berada di kuil Menenji. Rambut terus tumbuh dan misterinya tetap abadi. Ini adalah pengingat bahwa di balik wajah cantik atau polos sebuah boneka, bisa saja ada niat lain. Jadi, coba lihat koleksi pajangan di kamarmu. Lihatlah lagi boneka yang kamu miliki sejak kecil. Apakah kamu yakin dia hanya melihatmu? Ataukah dia sedang menunggu giliranmu? Terima kasih sudah menyimak Arsip Misteri.